kepada kita semua apa sih itu Rumijo dan profil dari Rumijo itu sendiri. Silahkan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Filiana. Saya adalah co-founder dari Rumijo atau namanya Rumah Inspirasi Jogja. Itu dari namanya pasti semua neng-neng di sini tahu bahwa saya dari Jogja gitu kan. Nah, kenapa Rumijo itu apa dan kenapa dibentuk? Jadi Rumijo itu adalah kayak komunitas, tapi itu terbentuk dari keluarga saja. Jadi dari awalnya itu kami prihatin tentang bagaimana pengelolaan sampah, terutama sampah plastik. Kalau sampah organik kita tahu bahwa itu gampang terurai oleh bumi. Sedangkan kalau sampah plastik dan sampah yang susah terurai oleh bumi, nanti akan dikelompokkan lagi menjadi beberapa pilihan kelompokan. Nah, yang fokus di kami Rumijo itu adalah bagaimana kami mengelola sampah yang bahkan kalau di tempat Neng semua kan sudah tahu ya ada bank sampah gitu, dan atau bisa atau sampah-sampah yang bisa didaur ulang dengan gampang. Nah, sedangkan sampah-sampah saset atau sampah-sampah yang plastik sekali pakai itu yang kadang di bank sampah itu mereka nggak mau nerima karena terlalu murah. Untuk 1 kilo aja itu pasti banyak banget. Nah, dan mereka itu malas aja. Tapi anehnya mereka setiap hari menerima. Nah, itu kenapa akhirnya Rumijo berdiri tanpa sengaja juga sih. Kita fokusnya tadinya hanya pada saat pada pemilahan sampah. Ya, terus kita belajar lagi mengelola sampah-sampah itu gitu. Itu kenapa tahun 2011. Sebelum itu kan sudah melakukan, tapi di tahun 2011 itu baru ada yang menanyakan ini namanya apa ya, pergerakan ini, kelompok ini namanya apa gitu, dari Universitas Gadjah Mada. Terus ya udah kayak Rumah Inspirasi Jogja gitu. Kenapa dikatakan Rumah Inspirasi Jogja? Karena kami berpikir tentang ide baik atau pemikiran baik, semua yang baik-baik itu harus dimulai dari dalam rumah sendiri gitu loh. Itu karena itu sangat berpengaruh kepada nanti bagaimana satu culture keluarga itu membentuk karakter anak-anaknya. Jadi di sini kita lebih ke bagaimana pendidikan tentang mengubah mindset dan perilaku. Gitu Mbak. Mbak salah, Neng. Sorry. Kebiasaan Jogja ajalnya beda. Nggak apa-apa. Oke, itu tadi ya profil luar biasa dari Rumijo, Rumah Inspirasi Jogja. Yang mana kalau Rumijo sendiri itu fokusnya itu ke mengelola sampah plastik, begitu Neng Filiana ya? Bukan mengelola yang apa ya Neng ya, tapi kita justru ada di pendidikan bagaimana mengubah mindset dan perilaku. Oke. Tapi kami juga bagaimana mencegah sampah itu ada gitu. Makanya nanti ya kita akan bahas tentang pengelolaan minyak jelantah tadi gitu loh. Oke, keren banget ya. Ini bagus banget sih, Neng. Semua yang baik-baik itu harus dimulai dari rumah sendiri, dari diri kita sendiri, kayak gitu ya, Neng ya. Betul. Oh, oke, mantap. Apalagi kita sebagai wanita dan di sini kan ada ibu-ibu dan calon ibu. Nah, kita harus kita harus punya pemikiran yang terbuka untuk belajar menjadi sesuatu atau mengubah sesuatu itu menjadi lebih bermanfaat dan itu karena itu kalau kita tidak dari dalam hati sendiri, bukan dari kita sendiri, perubahannya itu tidak akan lama, tidak akan sustain gitu. Makanya kita harus mengubah diri sendiri dulu gitu loh. Oh iya betul, keren banget ini. Oke, teman-teman itu ya untuk profil dari Rumijo, Rumah Inspirasi Jogja yang pasti itu menginspirasi banget. Perubahan awal itu dimulai dari diri kita sendiri ya, karena kita yang menjalankan, terus nanti berdampak ke
orang lain ataupun yang ada di sekeliling kita. Ini keren banget sih. Iya. Oke, Sobat Subi semuanya. Tadi ya sesuai dengan topiknya ya, mendaur ulang minyak jelantah menjadi lilin wangi. Yang mana minyak jelantah sendiri adalah minyak yang dihasilkan dari limbah rumah tangga dari sisa hasil penggorengan yang telah digunakan berulang kali. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang masyarakat yang menggunakan jelantah karena alasan pengeluaran, padahal minyak jelantah berbahaya untuk kesehatan. Minyak goreng yang dipakai berulang-ulang akan mengalami beberapa reaksi yang dapat menyebabkan penurunan mutu minyak. Penurunan mutu minyak yang terdapat pada minyak jelantah ditandai dengan munculnya bau yang tidak sedap, tidak jernih, bahkan coklat kehitaman dan berbusa. Minyak jelantah juga mengandung akrimida, radikal bebas, dan asam lemak trans, lemak yang jenuh menggemukkan, apa saja yang sudah berubah warna kecoklatan dan teksturnya. Kalau lagi semakin tinggi kandungan senyawa-senyawa pemicu kanker di dalamnya. Minyak jelantah biasanya dibuang begitu saja ke saluran pembuangan. Limbah yang terbuang ke pembuangan pipa dapat menyumbat pipa karena pada suhu rendah minyak maupun lemak akan membekukan dan mengganggu saluran pembuangan. Minyak atau lemak yang menjelajahi juga dapat mengganggu ekosistem perairan karena dapat menahan sinar matahari yang sangat dibutuhkan oleh biota perairan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat agar minyak jelantah bermanfaat dan tidak menimbulkan kerugian dari aspek kesehatan manusia dan juga lingkungan. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya dengan pembuatan lilin dari minyak jelantah. Dengan membuat lilin minyak jelantah, kita ikut andil dalam mengurangi limbah karena memanfaatkan barang yang sudah tidak dipakai agar lebih bermanfaat kembali. Nah, nanti untuk lebih jelasnya tentang bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara mengolahnya, dan sebagainya ya, lebih detailnya akan disampaikan langsung oleh narasumber luar biasa kita malam hari ini, Neng Filiana. Dan buat Sobat Subi ya, nanti kalau dari materi yang akan disampaikan itu ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, nanti boleh langsung ditanyakan saja ya di kolom chatnya ya. Nanti akan saya bantu bacakan, dari Neng Filiana akan membantu menjawabnya. Oke Sobat Subi, tanpa berlama-lama lagi ya, silakan kepada Neng Filiana untuk langsung saja memaparkan materinya. Silakan. Oke, kok aku jadi deg-degan ya, kayak gimana? Jadi santai. Apa ya? Karena di sini tuh tujuan kami, kenapa kami mengelola minyak jelantah itu, yaitu tadi yang sudah dipaparkan bahwa kalau dibuang di sungai itu akan mengganggu kehidupan biotanya sungai, dan juga apa ya? Itu dari segi kehidupan jelas-jelas itu mengganggu. Yang kedua juga dipandang nggak enak gitu kan, karena ada yang minyak di mengapung gitu kan, aneh. Terus nanti belum lagi kena pas kita si sungai itu mengalir ke sawah-sawah juga mengganggu juga gitu kan. Terus kalau minyak itu dibuang di saluran air, misalnya kita cuci piring, terus itu dibuang begitu saja, lama-kelamaan juga akan membuat tersumbat. Kalau bahasa Jawanya bahan peti gitu. Jadi kalau ada bahasa Jawa nanti kamu kecampuran, tolong diingatkan. Jadi kadang siap translate. karena apa namanya? Di situ kan nanti kayak lemak lah, karena mereka memang lemak sih. Jadi kayak nanti kalau udaranya dingin, suhu rendah, mereka akan mengumpal menjadi lemak yang itu akan menyumbat. Terus kalau dibuang di tanah, itu juga membuat tanahnya nggak subur. Tanaman-tanaman jadi nggak hidup, karena dalam bahasa Inggrisnya itu bantat. Nah, jadi kayak kayak roti yang tidak mengembang gitu kan tanahnya nanti. Jadi untuk kehidupan si akar juga nggak bagus gitu kan. Nah, dari situ ada sih beberapa yang harus kita lakukan, langkah yang kita lakukan agar kita tidak terlalu banyak membuang minyak jelantah gitu kan. Yang Neng di sini juga pasti sudah pernah lakukan, bahwa pada saat kita menggoreng sesuatu, kita harus berpikir tentang satu kualitas
memang kualitas minyak goreng yang kita beli seperti apa. Yang kedua, kita harus menggoreng itu, kita mau menggoreng apa sih? Seberapa butuh minyaknya sih gitu. Jadi biar nanti setelah penggorengan itu selesai, seberapa banyak yang disisakan. Itu juga, apalagi sekarang minyak masih mahal ya. Jadi itu juga harus jadi pemikiran utama juga bagaimana. Tapi juga kita tidak boleh terlalu pelit juga, yang harusnya minyaknya seberapa terus kita kasihnya sedikit banget, ya nggak matang juga gitu kan. Tapi nggak boleh berlebihan juga. Dan dari situ kalau di Rumijau sendiri ada 2 yang kita lakukan untuk minyak jelantah. Ini yang pertama adalah kita jadikan sabun pencuci baju batangan. Jadi dari minyak jelantah itu kami olah menjadi sabun pencuci baju batangan. Yang kedua, kalau zaman dulu waktu saya kecil memang sabun itu batangan, bukan seperti sekarang yang bubuk atau kalau dulu namanya apa ya, yang biru itu loh. Yang warnanya biru itu. Kalau di sini umurnya berapa sih neng di sini? Kalau seumuranku sih harusnya tahu sih. Kalau masih umur di bawah jauh gitu ya mungkin nggak tahu. Dulu warnanya biru dan sangat berbusa. Apa ya namanya? Lupa lah pokoknya itu. Okay. Terus yang kedua itu kami jadikan lilin. Waktu itu lilinnya cuma kayak lilin, masih lilin lilin berupa minyak, terus dikasih kayak pengapung gitu loh. Kasih pengapung di atasnya, bawahnya air dulu, baru minyak, terus kasih pengapung itu untuk lilin yang kami taruh di meja karena kami punya homestay juga kan. Jadi ya untuk biar tampilannya lebih cantik gitu. Tapi di situ ternyata itu nggak efektif karena bisa tumpah karena itu masih berupa cairan. Nah, kami belajar lagi tentang bagaimana membuat lilin padat. Oke, kita membuat lilin padat karena di tempat kami di Bantul ini sering terjadi pemadaman listrik. Sering banget sih. Tempat lain nggak mati, tempat kita mati. Itu salah satu solusi kita. Waktu itu beli. Oke, kayak beli cuma kalau beli itu cepat habis dan sebagainya. Terus kami belajar lagi bagaimana membuat itu, terus ketemulah cara membuat lilin. Belum ada essential oilnya waktu itu. Masih kita membuat secara kayak flat lah, nggak ada baunya, nggak ada apa gitu. Terus kita seiring berjalannya waktu hanya kita membuat ditambah essential oil. Kenapa? Karena kami kan juga membuat sabun mandi yang berbahan minyak kelapa. Kalau sabun mandinya minyak kelapa murni, di situ kami juga ada essential oil. Kenapa tidak kita campurkan? Kita coba-coba untuk mencampurkan itu. Ya udah, ternyata kok bagus hasilnya gitu loh. Jadi ada beberapa essential oil dari Rumijau itu yang kami ambil dari petani penyuling. Jadi kami ngambilnya ada beberapa, yaitu ada jeruk purut, ada pala, ada cengkeh, terus kapulaga, terus apa lagi ya? Ada kopi, tapi kalau kopi fragrance, sama melati juga fragrance. Kalau essential oil yang itu, ada serai wangi, itu juga ada. Terus di situ pertama kami masih pakai sendiri, kami taruh kalau itu batangan gitu, itu kami belum punya cetakannya. Di gelas-gelas yang udah gak kepake, yang misalnya ada rusak sedikit di mulut gelasnya itu, misalnya jatuh kalau bahasa Bantulnya itu tuil gitu loh, pokoknya gitu, gempil tuil something. Jadi dari situ terus dari situ kami pakai aja
apa? Gompal. Halo. Cuil Oh ya, gompal. masih terdengar ya. Oke. Nah, itu gempal, gempil. Kalau gempal itu kecil, Mbak. Mbak Neng. Kalau gempil itu kecil. Jadi biasa orang Indonesia kalau I itu paling kecil, A itu gede gitu. Udah lah, something gitu. Terus dari gelas-gelas itu kami bikin, terus kami kasih, atau dari jar jam. Apa itu jam? Selai dari jar selai. Nah, kami bikin dimasukkan dalam jar selai, terus kami cobalah kami kasih ke teman-teman. Nah, teman-teman ternyata mereka suka juga karena dibanding dengan lilin biasa itu ternyata yang pakai minyak jelantah itu lebih awet gitu, katanya begitu. Ya udah, makanya terus pas kegemburan si COVID itu tiba-tiba datang 2 tahun yang lalu tanpa permisi, tanpa apa, mereka datang aja. Sebelum itu kan kami adalah pelaku pariwisata. Nah, karena kena COVID ya sudah, kami harus istirahat kan, istirahat di tempat maksudnya, semuanya, tidak hanya kami sih sebenarnya. Jadi kami benar-benar harus tiarap karena dari hasil usaha kami yang semuanya di bidang pariwisata seperti homestay, seperti tour travel, tour guide, tour leader, apapun itu yang berhubungan dengan wisata, paketan-paketan wisata yang ada di desa wisata kami semuanya silent gitu. Ya udah, dari situ kami mencoba untuk cobalah ditaruh di Facebook. Oke, ternyata bisa. Ternyata ada yang minat, ternyata laku. Nah, itu ada lagi perbaikan lagi, kita belajar lagi packingan yang bagus bagaimana kayak gitu. Jadi COVID, guru sejati kami adalah COVID sebenarnya. Jadi kalau orang lain itu merasa di COVID itu nggak baik buat kami melihat itu satu kebaikan tersendiri karena akhirnya kami belajar tentang sesuatu yang baru. Coba kalau nggak ada COVID kami tetap kami nggak belajar sampai sejauh ini. Terus dari situ banyak pesanan dari minyak jelantah itu sampai kami ngirim ke Belanda. Tapi ada permintaan bahwa mereka tidak mau pakai bubble wrap. Oke, kita berpikir lagi tentang apa sih yang alami. Ternyata kami menemukan pelepah pisang. Pelepah pisang itu adalah bubble wrap alami. Karena di tengah-tengahnya kan empuk kan itu. Dan itu ada udara-udara yang di situ. Nah, ternyata mereka suka. Ya udah, kita beberapa kali kita mengirim ke Belanda gitu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum masuk lagi ke ke bagaimana itu dibuatnya atau bagaimana itu takarannya atau apanya gitu. Ada yang ditanyakan? Kayaknya belum ada deh, Neng. Belum ada. Halo, apakah suara saya masuk? Jadi, halo? Iya. Semua. Masuk kalau saya. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan untuk ini tahu bahwa minyak jelantah itu yang tadi dibilang juga ada bisa menghasilkan bau apek atau bau tengek gitu kan kadang. Terus warnanya juga lebih gelap gitu dibanding minyak yang masih baru. Di situ bagaimana kami mengolahnya adalah kami tampung. Jadi kami dapat minyak jelantah itu dari teman-teman.
dari teman-teman kami mengkolek. Jadi bukan dari satu tempat kayak tempat penggorengan atau orang jual gorengan itu enggak. Tapi karena kami posting di Facebook atau di IG atau di apalah itu, mereka tahu bahwa mereka mau menyetor minyak jelantah mereka kemana gitu ya. Dari satu botol kecil 600 mili ya. Mereka karena mereka ngumpulin di rumah, saya juga ngomong ke teman-teman kalau punya minyak jelantah dari sedikit-sedikit itu tolong dikumpulin gitu kan. Karena mereka juga bingung ini mau diapain gitu. Akhirnya mereka setorlah ke kami. Kami kumpulkan jadi satu tempat, dari satu ember gitu. Terus kami kasih charcoal atau kami kasih arang gitu. Jadi kami taruh arang di situ, arang apa aja ya. Tapi yang paling bagus sih arang bambu. Tapi bisa juga kayak arang kayu atau arang. Jadi paling bagus arang bambu, yang kedua arang batok kelapa, gitu. Sorry. Jadi dari situ kami kayak taruh aja arang di situ sampai 24 jam. Minimal 24 jam. Terus besoknya setelah 24 jam kami saring. Saringnya bisa pakai kain atau bisa pakai saringan biasa. Tapi memang lebih baik pakai kain aja. Jadi di situ arang itu akan mengurangi bau dan warna. Jadi warnanya akan lebih bening dan baunya tidak tengik lagi. Nah, di situ setelah itu kami takar sama dengan melamin dan asam stearin. Kenapa? Sebenarnya sama kok melamin sih? Aku jadi lupa. Iya nih, itu bahan lilin utamanya itu betul melamin sih. Itu loh yang parafin, Gusti Allah, kenapa otakku jadi melamin? Sorry ya. Aduh, ini karena terjadi panas ini. Otakku yang panas, bukan dari luar. Sorry. Makanya aku merasa ada yang salah nih kalau ngomong melamin gitu. Parafin, oke. Tapi kalau neng semua mau nyoba di rumah, itu parafinnya bukan parafin yang beli di toko pramuka yang kotak-kotak itu ya, bukan yang itu loh. Jadi parafinnya itu kayak apa ya, bongkahan yang tidak ada bentuknya, jadi kayak bongkahan-bongkahan aja. Karena kalau kotak-kotak itu, aku pernah nyoba yang itu, yang biasanya buat camping itu loh, itu nggak bisa. Karena itu pada saat aku masak di situ, itu malah ikut terbakar. Karena minyaknya panas, si parafinnya malah ikut terbakar. Nah, kita masak si minyak kelapa sama parafin, sama nanti parafinnya sampai meleleh, dan pakainya nanti yang terakhir adalah asam stearin. Nah, di situ itu gampang banget sih. Ada bahan lain, yaitu nanti pewarna sama essential oil. Jadi pewarnanya bisa dipakai kalau neng-neng di sini punya anak kecil yang punya krayon yang potongan kecil-kecil itu. Krayon yang potong kecil-kecil yang sisa-sisa biasanya mau dibuang atau apa, itu bisa jadi pewarna. Kenapa krayon? Karena krayon itu juga bahannya hampir sama seperti parafin. Makanya dia biasa masuk dan pewarnanya bisa masuk. Itu kalau bukan pewarna alam. Nah, kalau pewarna alam biasanya kita pakainya adalah bubuk atau pewarna yang berbahan minyak. Karena kita kan bermainnya minyak bukan air. Jadi di situ kita masukkan. Dan yang terakhir adalah essential oil. Essential oil itu kita tunggu sampai suhunya agak sedikit dingin, kira-kira 60 derajatan lah. Nah, di situ baru si essential
essential oilnya masuk. Kenapa 60-50 derajat? Karena essential oil itu akan gampang menguap pada suhu di atas 70 derajat. Jadi memang agak turun dikit. Baru kita tuang ke cetakan atau ke tadi jar, di mana di situ ada sumbunya dulu. Sumbunya ini yang terbuat dari bukan dari nilon ya. Jadi kayak sumbu tukang itu loh, tali yang biasanya tukang pakai gitu, tapi yang bukan nilon, yang katun. Katun itu biasanya warnanya akan lebih kalau dalam istilah Jawanya beludek gitu loh. Warnanya itu nggak terang gitu loh. Nah kalau si nilon itu warnanya akan lebih terang. Tapi nilon itu kalau dibakar dia akan netes karena dia mengandung plastik. Nah kalau si katun ini enggak, dia akan ngeresep dan akan mengalirkan minyaknya tuh. Dari situ taruh dulu si sumbunya di tengah, baru kita tuangin di situ dan kita tunggu sampai dingin. Ya udah jadi, udah gitu aja. Sebenarnya gampang kan, selesai gitu. Kita tunggu sampai itu membeku, udah jadi. Tapi kadang nanti kalau udah membeku di tengah-tengah si sumbu itu nanti akan ada turunnya. Jadi kayak ada bolongnya itu. Nanti ada sisa kita masak. Nah itu baru masuk di situ. Ditambahin lagi lilinnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Lagi tadi aja belum ada yang tanya. Kenapa lagi? Ada yang kurang jelas? Mungkin kayaknya kurang jelas. Halo? Iya. Untuk tunggu sampai dinginnya itu biasanya sampai berapa lama Neng Filiana? 2-3 jam. Oh, oke. Tapi tergantung juga itu besarnya jarnya. Misalnya taruh di toples atau taruh di tempat yang agak gemuk gitu kan lama. Tapi kalau taruhnya di tempat yang lebih kecil atau tidak terlalu dalam, misalnya cuma kayak gelas-gelas biasa itu kan cepat. Nah, aku mau ngomongin bahan dulu ya. Oke. Bahannya adalah tadi minyak jelantah yang sudah disaring atau sudah pokoknya dihilangkan baunya. Kalau Neng tahu caranya di sini mungkin berbeda dengan cara saya, silahkan. Tadi caranya adalah dengan memakai charcoal. Jadi kalau mungkin ada Neng di sini yang Neng atau semuanya Neng ya di sini ya? Iya Neng. Neng. Oke. Jadi kalau Neng di sini tahu dengan cara yang lain nanti bisa sharingkan ke saya. Saya akan sangat senang hati belajar itu. Terus yang kedua adalah parafin. Bukan melamin, ya ampun, sorry. Parafin. Terus yang ketiga asam stearin. Yang keempat adalah pewarna. Kalau Neng di sini mau berwarna lilinnya. Kalau nggak mau berwarna ya nggak apa-apa. Nggak usah dikasih. Pewarnanya bisa dengan pewarna alami, misalnya bubuk kunyit, atau bubuk charcoal, atau bubuk apakah yang lain yang itu berwarna. Ada bagusnya juga kalau rumahnya dekat dengan pohon jati, itu daun jati muda itu bisa jadi pewarna merah alami gitu. Terus yang keberapa tadi aku lupa tuh. Pokoknya yang itu ada essential oil. Itu penambahan terakhir. Ada itu tadi bahan ya. Nah, sekarang ada alatnya. Alatnya adalah alatnya adalah jar untuk tempat lilin tadi. Biar kalau lilinnya habis, kenapa jar atau gelas atau toples atau sesuatu, kalau habis kita bisa membuat lagi dan taruh di situ lagi, kayak refill gitu. Dan itu lebih gampang dibawa kemana-mana. Yang kedua adalah pisau telenan
itu untuk memotong si parafin. Yang ketiga adalah kompor sama panci. Nah, pancinya ini biasanya kalau sudah dibuat untuk membuat lilin, tidak direkomendasikan untuk buat masak lagi. Jadi nyari aja panci-panci yang kira-kira sudah nggak kepake atau kaleng atau apa. Jadi bukan panci yang bagus karena akan susah menghilangkan bekas lilinnya di situ. Yang ketiga adalah sendok untuk sendok something untuk itu mengaduk. Terus ada juga sumbu yang tadi saya bilang bahwa sumbunya yang terbuat dari cotton tuh. Dan ada satu lagi alatnya apa? Saya memakai kertas atau karton atau kardus itu dipotong untuk sumbu holdernya. Jadi untuk biar sumbunya nggak meleyok gitu loh. Jadi itu nanti caranya kardus itu dipotong kecil aja, paling segede segini ya. Kita enggak kelihatan. Di segini, terus di sepanjang si jarnya. Jadi jarnya, mulutnya jar atau diameter jarnya seberapa? Itu harus nggak boleh lebih kecil daripada diameter jarnya. Jadi harus lebih panjang karena itu untuk menahan si sumbunya kan. Terus habis itu ditekuk jadi 2. Terus dipotong kecil aja miring, itu hanya untuk membuat lubang. Dia tepi di situ. Nah, itu bunyi bahan dan alatnya. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oke, tadi yang sebelum pisau, tadi alat yang pertama apa ya, Neng? Saya ketinggalan nih. Alat yang pertama jar toh ya, Mbak? Oh iya, saya ketinggalan. Saya lagi catat. Neng, jar. Jadi tempatnya. Oke. Nggak apa-apa. Oh, ketinggalan. Iya. Ya, tak tunggu. Aku tunggu ya di perempatan. Oke, OTW. Jadi ada jar OTW. Udah kelihatan tuh, cepat. Jadi ada jarnya itu bisa berupa toples atau itu bekas jam atau mau tadi apa gelas. Kalaupun mau bikin yang tanpa jar itu bisa, tapi harus punya ininya dulu apa? Beli di online banyak cetakannya dari apa? Yang dari karet itu loh. Nah itu. Yang kedua adalah talenan sama pisau. Sudah. Ada kompor, panci, terus pengaduk. Biasanya aku pengaduknya pakai apa? Itu loh yang buat kayak sop gitu. Jadi biar ngambil aja sekalian gitu. Okay. Nah, ada pertanyaan lain? Mohon maaf, izin bertanya. Untuk takarannya bagaimana ya? Iya. Untuk takarannya. Oh iya, belum tak kasih tahu ya takarannya, lupa. Oke. Terima kasih Bu Daryati, Neng Daryati atas pertanyaannya. Maaf aku lupa share tentang takarannya. Takarannya adalah 1:1:1. Apakah itu satunya minyak jelantah? Banding 1 lagi adalah parafin. Ya ampun salah. Stearinnya setengah. Setengah stearin. Jadi 1:1:1. Kalau untuk warna masih juga
Misalnya satu jelantah, nanti tengah. Udah sudah tidak bau dan agak bening gitu, kita timbang dulu. Jadi ini takarannya bukan liter tapi timbangan. Oh iya, berarti bahannya satu lagi, Neng, timbangan. Jadi lupa gara-gara tidak ngomongin tadi. Jadi ada timbangan mau jenis timbangan apapun. Jadi ada timbangan juga. Nah, alat dan bahannya tambahan timbangan ya. Jadi minyak jelantahnya itu ditimbang dulu, baru dipanasin. Terus selama menunggu si minyak jelantah itu panas, parafinnya dipotong kecil-kecil. Kenapa? Biar cepet aja. Makanya pakai terenan sama pisau. Jadi potong kecil-kecil, biar cepat meleleh, nanti dimasukkan, dan ditimbang dimasukkan. Nah, setelah meleleh semuanya, baru si asam stearinnya dimasukkan. Sebenarnya asam stearin itu hanya sebagai pelengkap. Itu tidak harus mutlak ada kalau asam stearin. Asam stearin itu hanya mempercantik tampilan si lilin. Jadi lebih kinclong dan lebih glowing, lebih kinclong ditambah asam stearin. Sebenarnya parafin sama minyak jelantah aja sudah cukup. Begitu. Terus si asam stearin balik lagi, asam stearinnya masuk. Habis itu kita angkat pakai bubuk. Itu lebih gampang. Kita masuk mau misalnya bubuk kunyit atau bumbu charcoal, bisa masukkan situ. Kalau pakai kreativitas Anda masing-masing. Kalau kami membuatnya adalah jadi kami membuat banyak itu dengan tanpa warna dulu, baru kan itu nanti jadi membeku kan. Jadi membeku, jadi kayak lilin padat gitu. Terus kami potong. Kami membutuhkannya berapa warna dan berapa jar yang akan diisi. Terus kami potong, kami lelehkan, kasih satu warna. Kami potong, kami lelehkan, kasih warna yang lain kayak gitu. Terus minyak essential oilnya juga iya. Jadi begitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, ini ada pertanyaan dari Neng Fei. Oke, gimana? Cetakan silikon ya, kalau cetakan bekas sabun apa aman dipakai nanti buat cetak sabun lagi? Silikon ya? Iya. Bisa. Karena nanti kalau silikon kan nggak nempel. Bisa. Karena saya juga pakai cetakan silikon juga. Bisa. Bekas sabun bisa. Oke. Berarti nanti aman kalau dipakai lagi buat cetak sabun lagi ya, Neng ya? Iya, aman. Kalau pengalaman kami bisa dipakai lagi. Dan aman. Oke. Semoga bisa menjawab ya, Neng Fei ya. Tadi si apa jenenge? Sumbu. Oke. Sumbunya itu kan dipotongnya setinggi jar kan? Jadi setinggi jar gitu. Oke. Ada saya perempuan. Oke, halo Neng. Siapa itu? Jadi gini, sumbu itu dipotong setinggi jar dulu, jadi diukur di pas tengahnya.
diukur pas tengahnya. Oh, terputus-putus ya. Yang lain apakah suara saya terputus-putus? Tadi lumayan sih, Neng. Saya kira punya saya yang koneksinya kurang bagus, tapi ternyata ada yang lain juga ya. Tadi lumayan Apakah terputus-putus. saya ya? Aduh, bentar. Halo? Halo. Iya, agak putus-putus tapi masih bisa nyambung sih. Ya, masih terputus? Halo? Putus nyambung ya kayak pacaran. Iya. Putus-putus suaranya. Sekarang masih? Halo? Iya, masih iya. terputus-putus? Iya, sudah jadi. Sekarang? Jadi terputus atau jadi nggak putus? Jadi sudah nyambung. Oke, sudah nyambung ya? Iya. Lanjut. Aduh, inilah keasikan kita on ya. Iya. Kita putus nyambung suaranya. Jadi siapa tadi yang? Oke, lanjut dari Lumajang ya. Wah, ini dari mana aja nih? Dari seluruh Jawa kah? Ayo, Macam-macam ya. Ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, asik juga nih, banyak teman. Iya. Ya. Oke, tadi terputusnya di mana ya? Jadi tadi suaranya itu kayak gini, Neng, nyambung. Terusan tadi putus-putus, terus nyambung lagi kayak gitu. Ya itu, seperti kehidupan. Ya maaf. Ini, tapi sekarang udah lancar. Lancar. Oke. Ada yang mau bertanya? Mungkin saya adalah miss di mana gitu loh. Yang lain? Tadi mohon maaf terkait sumbu, Neng Filiana, terkait sumbu, barangkali bisa diulang lagi sumbunya katun yang seperti apa. Terus tadi masih tadi terputus di ukuran sumbu. Fine. Jadi sumbu itu terbuat dari katun. Kalau nggak katun ini sumbu yang dari goni bisa. Terus ukurannya adalah setinggi jarnya, terus ditambah 1 atau 2 cm aja dari tinggi jarnya. Jadi ngukurnya dari tengah. Jadi misalnya ada gelas, terus diukur di tengahnya gitu. Jadi pas tengah dan lurus. Habis itu dipotong aja, agak tinggi 1 atau 2 cm, dipotong di atasnya. Terus itu dicelupin, jadi sumbu itu dicelupin dulu di tadi minyak yang udah calon lilin yang masih panas, dicelupin dulu, terus ditaruh di meja atau apa, tapi yang dilurusin dulu. Jadi dia biar kaku. Jadi dia biar kaku dulu, di situ baru taruh di nanti dicepitin di kertas tadi, baru dibuat lilinnya. Taruh di tengah-tengah, pas tengah-tengah, center. Tapi bisa juga kalau neng-neng di sini membuatnya itu mulut si jarnya itu besar, bisa jadi beberapa sumbu di situ. Balik lagi ke apa untuk masalah bentuk atau apapun itu, balik lagi ke masing-masing neng di sini mau berkreasi seperti apa. Tapi basicnya seperti itu. Habis itu kalau sudah menguasai basicnya kan mau berkreasi, mau diwarnanya di selang-seling, mau sumbunya mau 3 atau mau 2, itu balik lagi ke masing-masing kreativitasnya. Masih putus? Sorry. Nyambung, Neng. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi lainnya?
Mungkin tadi ada yang miss lagi, ada yang keputus lagi di mana gitu. Jadi dalam satu jarnya itu bukan cuma satu sumbu aja ya Neng ya? Kalau lebih dari satu boleh kayak gitu ya? Bisa? Itu tergantung besarnya jar yo, Neng. Biar kayak listrik 100 watt gitu. Enggak, itu ontor. Boleh kok satu jar itu bisa 2 sumbu. Ya, maksudnya kalau jarnya agak lebar mulutnya itu loh, misalnya toples yang agak gede misalnya. Aku nggak mau yang kecil-kecil, aku maunya yang gede. Ya udah, jadi dibikin aja beberapa sumbu gitu bisa. Oh, oke. Kembali lagi ke kreativitas masing-masing dan cara, ya itu lagi bagaimana kita mengembangkan diri. Iya betul. Dan sebenarnya kalau memang kalau kami di Rumijo yang tadinya tidak serius untuk dijual, sekarang malah jadi bisnis gitu loh. Keren. Kami jualnya Neng tadi kan udah aku kirimin foto kan? Iya. Oke, kita mau tampilkan nih Neng? Nah, boleh. Oke. Kita akan tampilkan kepada tim Subi, boleh dibantu untuk menampilkan medianya ya. Terima kasih. Oke, ditunggu ya Neng semuanya, Sobat Subi. Baik. Oke, saya tunggu. Tunggu di mana nih Neng? Di perempatan, di dekat Indomaret. Iyalah, apaan sih? Oke, dekat Indomaret. Itu yang orang jualan sate. Ini Neng ini enggak? Oh iya ya, pokoknya kalau habis buka puasa itu sudah kayak tugasnya nanti lagi deh gitu. Karena sebelum buka puasa kita yang ribet nyiapin buka puasa gitu. Dah tuh. Nah, itu kami kasih nama Sidi. Jadi di Rumijo, lilin itu bernama Sidi. Sidi itu adalah satu. Kenapa? Karena kami berpikir tentang kita hanya mempunyai satu bumi yang harus kita jaga. Tapi jangan pernah berpikir untuk menyelamatkan bumi ya, Neng. Karena bumi bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita menjaga bumi itu untuk diri kita sendiri, untuk keberlangsungan hidup kita sendiri. Begitu. Jadi ini kita ada lagi fotonya. Oke, next. Nah, itu segitu itu kami jual di harga 40.000. Kalau minyak jelantah, pasti akan berpikir bahwa minyak jelantah itu murah dan kita dapat nyarinya gratis. Tapi yang mahal di sini adalah essential oilnya. Yang apa? Kami dapat dari, kami juga membantu para petani juga untuk mendistribusikan hasil dari olahan mereka, tapi dalam bentuk yang lain. Ada lagi? Oke, next lagi. Tuh, itu kalau itu jarnya baru sih, karena kami jual. Jadi kalau neng di sini mau bikin, bisa dengan itu tadi, bisa dengan gelas, bisa dengan ember juga boleh. Wah. Ya. Lebay itu kalau ember ya. Ya. Kok berat ya? Kok berat ya kalau ember gitu? Kayak lebay gitu ya kalau ember ya. Apalagi drum. Waduh, ngeri banget itu. Bisa buat barbecue. Ada lagi fotonya? Oke, satu lagi ya, Neng ya? Oke. Nah, itu sebelum dipotong ya, Neng. Jadi itu barusan jadi, sebelum dipotong itu setinggi itu. Nah, nanti setelah
Jadi setelah keras nanti dipotong aja setinggi jarnya. Jadi itu kan berlebih gitu. Karena itu untuk nyangkutin si lilin sumbunya di stakeholdernya itu. Begitu. Nah itu warnanya warna kuning itu adalah warna dari kunyit, bubuk kunyit, sama itu agak pink ya. Itu dari bubuk daun jati. Sebenarnya kalau Neng di sini punya daun jati muda, itu tinggal dikeringin, habis itu ditumbuk, udah selesai, gampang gitu loh. Kalau kita mau melihat alam dengan lebih dengan pemikiran yang lebih asik, itu alam itu asik sekali loh. Ya, kita semua itu disediakan oleh Tuhan dengan gratis. Kalau kita bisa mengolahnya, itu akan menjadi lebih bagus dan lebih berguna untuk kehidupan kita. Begitu, Neng. Ada pertanyaan lagi? Biasanya pakainya pewarna alami atau pewarna yang kayak krayon kayak gitu, Neng, tadi? Kalau kami, yang kami jual, pewarnanya alami. Tapi kalau kami belajar bareng dengan teman-teman PAUD atau TK, karena di sana biasanya banyak krayon kan. Iya. Di sekolah itu bisa pakai krayon gitu loh. Karena kami pikir juga di rumah, kalau yang punya anak kecil kan ada yang punya krayon yang daripada tinggal dikit-dikit gitu, tinggal paling sesenti itu dibuang-buang, ya kenapa nggak dipakai aja gitu kan. Iya betul. Tadi ada pertanyaan apa? Belum kelihatan, udah hilang. Oke. Ini dari Neng Omah Magot Lumajang. Ini namanya Neng siapa ini? Iya kok. Pakai gelas plastik bekas minuman kafe-kafe gitu bisa nggak ya? Bahan limbah plastik dengan brand kafe-kafe sekali pakai saya nggak dimanfaatkan. Tidak direkomendasikan kalau ini. Karena apa? Panas. Jadi kita menuangkan lilinnya itu, sebelum padat seperti itu kan dia minyak panas. Dia punya suhu itu minim 60 derajat. Jadi kalau pakai bahan yang dikatakan tadi, nanti malah ikut meleleh juga si plastiknya. Gelasnya itu. Jadi malah tidak direkomendasikan sih. Kami biasanya pakainya kalau nggak kaca, ya kaleng malahan. Okay. Nah, kalau Anda punya sampah yang itu, yang apa tadi yang dikatakan itu bisa dijadiin satu, bisa juga untuk jadi pot kecil atau disetorkan aja di bank sampah, dia diolah lagi menjadi sesuatu yang lain. Bisa juga, ini Rumija ada teman komunitas juga di Bali, namanya Get Plastik. Mereka membuat alat untuk mengembalikan plastik itu ke minyak bumi. Karena pada dasarnya plastik itu terbuat dari minyak bumi. Bahkan mereka sekarang sedang mengadakan konser dengan Ovi Andaresta sama Nugi, berbahan itu, plastik. Nah, kalau untuk yang lilin tidak direkomendasikan wadahnya dari plastik. Oke, karena Neng ya. Jadi kalau plastik dari bahan-bahan plastik itu tidak direkomendasikan. Iya. Oh, itu bahasa Inggrisnya meleok nanti. Apalagi itu gelas-gelasnya itu kan plastiknya plastik tipis. Betul. Nanti malah ikut masuk. Dan kenapa kami tidak merekomendasikan itu ikut masuk ke dalam lilin? Karena lilin itu nanti kan kebakar, ya kan, Neng? Nah, lilin kebakar, kalau ada plastiknya, saat plastik itu dibakar, dia akan menghasilkan zat namanya dioksin. Dioksin itu kalau kita hirup dalam jangka waktu lama, minimal 10 tahun, itu akan mengaktifkan sel kanker dalam tubuh kita. Karena pada dasarnya setiap manusia punya bibit
sel kanker. Itu tergantung lifestyle kita, bagaimana kita mau mengaktifkan atau enggak. Itu. Aku sampai ke situ ya ngomongin lilin. Oke. Tapi memang itu berkaitan sih. Oke. Namanya dari Neng Farida. Halo Neng Farida, selamat malam. Oke, ya semoga Neng Farida bisa. Yang mana? Yang tadi. Oh, ada pertanyaan lagi tuh. Oke, ini dari Neng Fei. Kalau bahan alam dikeringkan dulu jadi bubuk ya Neng? Gimana? Ulangi. Kalau bahan alam dikeringkan dulu jadi bubuk ya? Iya, jadi bubuk. Jadi misalnya kunyit atau temulawak atau apa itu namanya beetroot, itu bisa, tapi harus dikeringkan dulu biar jadi bubuk, baru bisa dimasukkan ke dalam itu lilinnya tadi. Karena kalau nggak jadi bubuk, kecuali bisa membuat itu menjadi base oil, bukan water base atau oil base. Ya Allah, kenapa sih aku kebolak-balik ngomongnya ya? Oil base, bukan base oil, sorry. Ya ampun. Oke. Terus next lagi. Ini kami sedang membuat lilin, Neng. Halo. Halo. Kami sedang produksi lilin. Mau live? Oh, boleh sekali. Sebentar ya. Saya jalan dulu. Tadi sudah materinya sekarang. OTW. Tunggu aku ya. Oke. Tar. Nih. Aku harus membalikkan kamera. Oke, fine. Nih. Ini sedang proses menuangkan lilin. Jadi ini pakai jar. Tutus, stick holdernya, kasih lihat. Pak, tolong. Kok nih bukan Pak ya. Nih, ya itu kayak gitu loh tadi yang saya ngomong. Jadi itu dari kertas atau dari kardus bekas. Ini instan boleh, kardus bekas. Tapi yang agak tebel ya, jangan yang kardus itu snack, itu terlalu tipis. Jadi itu belum dikasih sumbu, jadi karena itu masih cair, masih berupa cairan. Ini pewarnanya strobilantes. Strobilantes itu nanti warnanya jadi biru. Itu berbahan dasar warna biru dari daun strobilantes. Itu dari daun yang sudah difermentasikan terus jadiin bubuk. Nah, ini ya warnanya. Nah, ini. Tapi kelihatan birunya enggak ya? Kelihatan. Nih. Kayak gini. Nah, ini untuk pesanan hampers dulu. Jadi ada iklan di sini. Ada yang mau pesan hampers sekalian? Untuk Anda yang mau pesan hampers, silakan hubungi Rumijo, Rumah Inspirasi Jogja. Tuh ada iklan di sini. Hubungi 081 ganul. Jadi ini dicepitnya kayak gini. Ini kompor. Nih. Jadi ini udah kaku ya tadi sumbunya. Nih, terus dicepit gini. Nah. Ada pertanyaan? Oke, tadi dari Neng Farida. Ini dari Neng Fei tadi pakai kaleng bekas minuman soda bisa ya, Neng? Bisa. Mau kaleng susu juga bisa. Minuman soda bisa. Minuman keras bisa nggak ya? Ada nggak sih? Minuman keras itu es batu maksudnya. Oh iya, es batu. Iya. Nih, sedang produksi di sini. Iya. Deadline besok mesti dikirim. Gimana? Itu ada di sana, ada paketnya juga. Oh iya, di sini juga kan tadi saya kasih tahu bahwa minyak jelantah tidak hanya untuk dibuat lilin, tapi dibuat sabun. Nih sabunnya. Nih.
Bata kan. Jadi kalau mau bikin, mau pakai seberapa dipotong aja. Ini basah karena tadi kehujanan. Begitu. Terus kami kan juga ada bubuk untuk sikat gigi juga ada gitu. Barusan bikin di mana? Ya, ngomongin merek ya. Nih, nah untuk Neng, ini adalah parafin kayak gini, bukan yang kotak ya. Oke. Nih, terus ini adalah asam stearinnya. Jadi kayak bubuk butiran kecil-kecil gitu. Nih, kalau untuk pewanginya terserah aja sih mau pewangi apa. Bisa punya kayu putih juga bisa kalau nggak ada. Begitu. Maksudnya kalau nggak ada minyak esensial kalau pengen biasanya paling favorit di sini adalah ini serai wangi. Bunga telang bisa tapi tidak begitu kuat. Tidak direkomendasikan juga. Ini bunga telang bisa untuk makanan, tidak untuk bahan-bahan seperti ini. Karena untuk bahan-bahan seperti ini bunga telang itu harusnya pewarnanya yang kuat. Pernah sih saya bikin dari bunga telang tapi nggak keluar warnanya. Atau karena kurang banyak ya. Tapi memang gitu sih, kurang sih. Nah, kalau ini sabunnya yang tengah ini adalah bubuk cabai. Ini strobilantes. Yang ini daun pepaya. Kalau serai wangi itu bukan dari tanamannya, Neng. Kita belinya berupa minyak, karena itu harus disuling dulu. Aku udah lihat ada pertanyaannya. Tapi belum semuanya kali ya. Oke. Begitu. Jadi harus ada disuling pakai alat gitu loh. Jadi yang kita ambil adalah minyaknya. Minyak dari daun serainya. Begitu. Oke. Ada pertanyaan lain lagi nggak, Neng, yang tadi? Saya yang kelewat nggak? Izin bertanya. Oh ya? Oke. Iya. Mari. Mohon maaf sebelumnya, saya pernah membuat lilin sama dari minyak jelantah. Hanya saja di awal nyala cukup bagus, tapi tidak lama. Lama-lama mengecil dan akhirnya mati. Jadi nyalanya tidak bisa bertahan lama. Lalu yang pertanyaan kedua, jenis essential oil apa yang kira-kira aromanya lebih awet? Karena saya coba pakai essential oil, aromanya tidak bertahan lama juga. Dan biasa produk ibu Neng Filiana itu biasa nyala bertahan berapa lama ya? Karena saya lihat sumbunya kayaknya bagus sekali gitu. Terima kasih. Sama-sama Neng Daryati, pertanyaannya bagus sekali. Bentar, saya nyari dulu bahan sumbunya ya. Pertama adalah emang nyalanya bagus, habis itu mati gitu kan. Nah, itu mati karena apa? Karena sumbunya atau karena tenggelam? Tuh, kalau karena tenggelam berarti dia harus dikurangin. Karena apa, Neng? Sepertinya dua-duanya. Karena terjadi genangan kan mencair yang di tengah saja. Jadi lama-lama sumbunya itu tenggelam. Berarti sumbunya kekecilan itu. Kalau yang itu di tengah aja. Ya, jadi kan tadi saya sampaikan sumbu bisa nggak cuma harus satu, bisa dua atau apa. Karena mungkin kalau kekecilan tidak sesuai dengan lebarnya mulut jarnya atau luasnya si jar, terus yang hidup tuh cuma sekitar sumbu aja gitu loh. Iya betul. Nah kalau aku pakainya sumbunya kayak gini, segede gini sih. Wow. Ini sumbunya katun sih. Jadi gini,
Kalau mau ngetes tali untuk sumbu atau enggak itu dibakar aja. Dibakar sedikit, dia netes enggak? Kalau netes, berarti ada ada plastiknya. Nah, Ibu boleh tahu kedua, belinya di mana? Apa? Apanya? Beli Halo? sumbunya di mana? Beli sumbunya. Oh, ini online. Online aja. Online. Iya, sekarang kan apa-apa online. Kayak ini online kemarin tempat temen dari mana ya kemarin? Dari temen juga, tapi aku belinya online. Terus yang kedua tadi essential oil ya. Ya. Boleh tahu essential oilnya yang dipakai yang apa kemarin? Boleh sebutkan merek? Oh, nggak tahu tuh, Subi. Jangan ya. Kalau aku sih nggak masalah. Saya juga beli online juga, rasa lemon, ada gitu. gardenia, ada iya, ya itu bukan essential kalau tapi kalau yang biasanya kalau yang kayak gitu ada lavender juga. Gitu. Ya itu fragrance biasanya ya. Tapi nggak apa-apa sih pakai gitu juga. Atau perbandingannya yang kurang. Karena kalau saya belinya kan per liter, jadi gitu. Kami pakainya juga. Bentar, ini apa ya? Ini selesai. Jadi kalau kami jangan dilihat botolnya ya, botolnya berbeda dengan isinya. Jadi kalau kami beli itu per liter segini loh. Karena kami kan belinya dari petani langsung. Jadi pemakaiannya juga kan kalau beli yang Neng Daryati tadi sampaikan di situ kan sedikit dan mahal kan, isinya sedikit. Iya betul. Harganya mahal. Iya. Itu nanti berpengaruh dengan ada bahasa Inggrisnya itu eman-eman. Aduh eman-eman, ampun. Sama nanti tetes aja gitu. dari disitulah yang membuat tidak awet. Padahal harusnya awet loh. Kalau kami memakainya itu biasanya 5 sampai 10 enggak lebih 10 sampai 20 mili untuk 1 kilonya. Oh 1 kilo. Iya. 1 kilo. Kalau bisa lebih. Itunya 10 sampai 20 mili ya kayaknya. Iya. Sebentar aku tanyakan yang 20 mili. Untuk biar bau. Tapi itu juga tergantung essential oilnya apa dulu sih. Kan ada essential oil yang dikit aja udah. Kayak cengkeh itu cepet banget kuat banget cengkeh. Serai itu kuat. Pala yang soft. Kalau pala itu enak banget dan karena ini essential oil alam, itu akan lebih bagus dan lebih efektif kalau kita ngidupin lilinnya di dalam ruangan tertutup, bukan ruangan terbuka. Ya. Dan ini juga bisa menjadi aromaterapi karena kalau terutama untuk pala itu sangat soft dan membuat tidur lebih nyenyak. Tapi hati-hati juga kalau ngidupin lilin ditinggal tidur. Tapi kalau untuk halo, ya. Jadi kalau untuk sereh itu banyak jadi favorit karena bisa itu mengusir nyamuk. Jeruk, kami punya jeruk purut juga sih. Jeruk purut juga bisa. Itu tadi minyaknya berapa? Essential oilnya untuk berapa ini? 100 mili. 100 mili untuk berapa Pak? Sekitar 2 kilo. Wah ini kuat nih ini. Jadi, halo? Ya. Halo, oke. Jadi tadi pembuatannya 100 mili untuk 2 kilo. 100 mili untuk 2 kilo. Ya lumayan sih.
Karena memang harus, kalau tergantung juga sih kita mau sekuat, tergantung itu. Iya. Halo? Iya. Ada pertanyaan lain lagi? Jadi mending kalau beli essential oilnya itu apa ya, agak banyak sih. Kalau dikit-dikit tidak sesuai tadi. Kalau bikinnya sedikit, oke, kita kasih dikit. Sesuaikan aja dengan banyaknya. Ya. Siap Ibu. Ibu Neng, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat ya. Jadi gini. Boleh nggak aku share nomornya di sini atau nanti di share oleh Subi? Biar nanti kalau masing-masing eneng di sini praktek, terus kan kita bisa sharing gitu loh. Oke, boleh kalau mau di-share di sini juga nggak apa-apa, Neng. Oke. Di nomorku 085 ya 6287 ya 1681. Ya. Oke, saya ulangi. 0856 ya. Ya, 0856 2871 681. Ya, itu nama saya. Terima kasih. Jadi nanti bisa kalau ada yang praktek mau sharing apa, mungkin neng-neng di sini praktek menemukan suatu hal baru, kita bisa belajar bareng lagi. Saya senang sekali itu nanti. Atau menemukan suatu, Pak aku begini nggak bisa, aku begini nggak bisa. Wah, oke. Saya bisa sharingkan pengalaman kami gitu loh. Oke, siap. Terima kasih, kita belajar terus aja gitu. Ya. Kita akan terus belajar dan belajar. Oke. Tidak terasa ternyata sudah 1 jam ya Neng Filiana ya. Wow, iya ini lebih ya. Ini juga nggak terasa ya. Aduh, coba sambil dipukulin terasa banget ini. Nggak beda ya. Atau sambil makan, kenyang banget ini gitu. Oke. Dan Sobat Subi semuanya ternyata sudah 1 jam ya kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol seputar tadi ya cara mendaur ulang dari minyak jelantah menjadi lilin ya. Tadi sudah ada materinya, tadi kita juga diperlihatkan untuk live dari prakteknya ya, keren banget. Mungkin kalau dari teman-teman yang masih ada pertanyaan ya, atau mungkin kalau biasanya itu kan acara selesai baru ada pertanyaan kayak gitu ya. Kita masih ada 1 sesi lagi besok teman-teman ya, di sesi telebinar jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Jadi kalau dari Sobat Subi di sini masih ada yang mau ditanyakan, bisa di-keep ya untuk ditanyakan besok di jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Oke, terima kasih banyak. Malam hari ini luar biasa keren banget nih ya. Terima kasih kembali. Nah, oke. Dan buat Sobat Subi ya, tadi kan kita lihat nih ya dari tempat lilinnya itu kan ada jar ya. Nah, teman-teman udah nggak perlu khawatir lagi karena di Subiantik itu menyediakan jar yang cantik-cantik banget, keren-keren banget ya. Jadi kalau bisa dilihat. Lihat. Jadi kalau Subi nih mau menggunakan jar ya, itu nggak perlu pusing-pusing carinya di mana, langsung saja ke Subiantik ya. Di ke semua marketplace-nya Subiantik, di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Carousel maupun juga Shopify itu ada semuanya. Tetapi ini untuk informasi buat Sobat Subi semuanya ya. Jadi untuk minggu depan itu kita libur teman-teman ya, untuk webinarnya itu libur sampai tanggal 9 Mei ya. Jadi nanti kita aktifnya lagi itu di tanggal 9 Mei. Jadi lebaran itu lagi. Iya. Buat teman-teman yang mau belanja ditahan dulu ya sampai nanti tanggal 9 Mei 2022. Terus nanti kita berarti hari ini tuh adalah hari terakhir kita webinar di bulan ini ya teman-teman ya. Nanti kita
di tanggal 13 Mei 2022. Oke? Nah, terima kasih banyak buat Neng Filiana sekali lagi, buat Sobat Subi semuanya yang sudah join juga kami ucapkan terima kasih banyak. Kita masih ketemu lagi besok ya di jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Kita tutup untuk webinar kita malam hari ini. Terima kasih, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih. Dadah. Ya, terima kasih. Minta maaf kalau tadi ada yang salah-salah, tidak berurutan sesuatu. Baik. Dan semoga kita belajar lagi ya.